Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalan Ramdan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. Pada hari ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMK Pertanian 1 Sukaraja. NIM saya 2302950. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di pertemuan hari ini. Untuk hari ini apa ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Bisa. Oke. Untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga pada kesempatan hari ini kita diberi kemudahan, kemudian kita mudah dalam memahami pembelajaran. Oke, untuk KM saya silakan disiapkan. Siap, belum belajar, mari kita membaca doa dalam hati, mulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih. Selamat pagi. SMK Luar biasa. Terima kasih. Untuk hari ini ya, kemarin itu kita sebelum pertemuan hari ini, kemarin itu kita belajar mengenai yang namanya tipe data. Masih ingat ya? Nah, ingat kan tipe data? Tipe data itu kumpulan memori kan ya? Kemudian ada tipe data, ada jenis data, ada variabel ya. Tipe data, jenis data, variabel. Nah, contoh gini. Kalian masuk ke sekolah dikatakan terlambat bila jam berapa? Lebih dari 7 lewat ya, jam 7 lewat. Nah, itu bisa gak dibuat kayak struktur gitu? Kayak misalnya struktur organisasi. Misalnya di sekolah itu sudah di-set jam 7 ya. Jam 7 itu dikatakan masuk kelas. Kurang dari jam 7 sama dia masuk kelas. Kan gitu ya. Kalau misalnya lebih dari jam 7 maka dianggap terlambat. Berarti tidak, kalau yang namanya terlambat tidak bisa mengikuti pelajaran. Kan ya seperti itu. Bisa nggak dibuat strukturnya itu? Kira-kira bisa ya. Kemudian hari ini ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin tahu kemampuan kalian dulu mengenai apa yang akan kita kerjakan. Maka dari itu Bapak minta untuk mengerjakan. Silakan buka HP-nya. Wishlistnya buka ya. Ya, silakan. Kodenya. Wishlistnya dibuka, wishlistnya. Yang ke satu siapa? Ya, kedua Andri. Yang ketiga Nur Asifah. Kenapa Nur Asifah? Tujuan kita mempelajari materi hari ini adalah kita harus bisa mengetahui apa sih si program itu dibuat dari mana. Kalau tidak dibuat dulu flowchartnya atau basicnya ya, dasarnya dulu. Contohnya gini, kayak tadi kita mau ke sekolah dikatakan terlambat bila lebih dari pukul 7. Berarti si sekolah itu berarti sudah men-set waktu ya. Waktunya sudah di setting jam 7. Kemudian terlambat
lebih dari jam 7. Nah, itu dinamakan kalau dalam flowchart itu adalah inisialisasi. Acuan sumber pembelajarannya itu yang pertama dari buku TIK ya, dari TIK. Kemudian yang kedua dari YouTube ya, boleh dari itu. Kemudian yang ketiga dari PowerPoint ini sendiri. Yang paling utama itu adalah dari mata pelajaran kalian, buku pegangan kalian, yaitu tentang TIK. Nah, di TIK itu ada bab yang namanya flowchart. Bapak minta Repalina depan. Repalina. Nah, Bapak silakan ke depan. Dibaca depan. Baca yang keras ya. Nah, ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Kemudian Algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komunikasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma. So, lanjut. Yang keras, dibacanya yang keras. Algoritma adalah urutan prosedur berupa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Oke, nah, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Kepa. Oke, tadi pengertian algoritma. Apa sih yang dinamakan algoritma? Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi. Instruksi itu berarti perintah. Ini kumpulan. Kalau yang namanya kumpulan berarti banyak ya, lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Suatu kumpulan instruksi terstruktur. Apa sih yang dinamakan terstruktur? Apa? Terstruktur itu adalah urutannya, urut terstruktur. Dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan satu permasalahan komputasi. Komputasi itu berarti permasalahan yang diproses oleh komputer. Oke, ini pengertian. Berarti algoritma adalah urutan prosedur berupa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan satu masalah. Oke. Dan selanjutnya, algoritma memiliki aturan sendiri dalam penulisannya yang disebut dengan notasi. Notasi algoritma ini tidak tergantung pada spesifikasi bahasa pemrograman tertentu. Untuk membuat algoritma dari sebuah permasalahan yang akan dituangkan dalam pemrograman biasanya dapat menggunakan dua jenis notasi. Jadi dalam menyelesaikan satu permasalahan untuk komputer itu ada dua notasi. Bisa menggunakan yang pertama adalah flowchart atau disebut diagram alir. Tadi flowchart itu adalah sekumpulan instruksi. Kumpulan instruksi dari simbol berupa simbol. Flowchart ini lebih banyak digunakan karena bentuk yang sederhana dan memberikan gambar alur visual. Alur visual itu berarti alir kan? Menurut alir visual itu berarti gambar kan? Yang namanya audio ada visual. Audio visual berarti gambar dan suara. Kalau visual berarti gambar. Oke. Tetapi flowchart sangat menyulitkan. Nah, di sini ada tetapinya. Tetapi flowchart sangat menyulitkan. Kenapa menyulitkan? Untuk program yang panjang dan rumit karena menjadi sulit untuk dibaca. Jadi yang flowchartnya adalah untuk yang program yang sederhana. Kalau yang banyak itu biasanya menyulitkan untuk seorang program. Oke, flowchart juga lebih mudah untuk memahami alur eksekusi yang lebih sulit diabstraksikan ketimbang selesai. Oke. Cahaya depan. Silakan Cahaya. Baca Cahaya tujuan dari flowchart.
Tujuan dari flowchart: 1. Menggunakan urutan dan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Kedua, alur eksekusi sebuah program flowchart membantu analisis dan program untuk menuangkan solusi persoalan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian apa. Oke. Terus dah. Udah. Ah, deh. Nah, beres kan? Nah, itu. Siklus dalam flowchart adalah siklus input, proses, output, atau sering disebut siklus IFO. Siklus IFO dapat kita analogikan sebagai komponen hardware komputer. Komponen input seperti keyboard, mouse, scanner, dan Apa itu mouse? dan sebagainya dapat kita andaikan sebagai input penerimaan suatu perintah atau data yang akan diproses. Oke, makasih. Oke. Tujuan flowchart. Yang pertama adalah menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Ingat, tujuannya itu adalah menggambarkan urutan atau tahapan. Yang kedua adalah alur eksekusi. Alurnya kemana? Misalkan login ya. Kita login satu aplikasi. Itu akan kemana setelah kita memasukkan data. Setelah memasukkan ke data, itu ada apa? Misalnya ada tombol, ada button klik OK, dia akan kemana? Nah itu alur gitu ya, disebutnya alur. Oke. Alur eksekusi sebuah program flowchart membantu analis dan pemrograman untuk menuangkan solusi persoalan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian apa. Harus dibikinnya apa? Jadi dia akan menolong apa sih yang akan kita bikin. Nanti itu ada flow-nya ya. Caranya itu bagaimana? Jadi harus dengan menggunakan yang namanya alur. Ya. Jadi satu aplikasi harus memiliki alur. Ya. Jadi ujung-ujung aja aplikasi itu kalau tidak ada alurnya. Alurnya mau kemana? Oke. Raka, maju Raka. Raka, silakan ke depan Raka. Simbol flowchart garis alir, arah aliran program. Itunya baru dibaca bawahnya. Flow line, arah aliran program. Simbol flowchart terminator, permulaan atau akhir program. Garis alir atau flow line, arah aliran program. Preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga. Proses perhitungan atau proses pengolahan data input atau output data, proses input atau output data, parameter atau informasi. Predefined proses predefined proses subprogram, permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Decision, perbandingan, pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. On-page connector, penghubung. On-page connector, apa itu on-page connector fungsinya? Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Selanjutnya, off-page penghubung bagian-bagian flow. Itu dipencet bawahnya. Sekian nih. Ya, dah. Silakan dulu. Oke. Ini simbolnya ya.
Simbol ini dinamakan apa? Terminator. Fungsi dari terminator adalah permulaan atau akhir program. Tadi kita ke sekolah dikatakan berangkat, terus dikatakan masuk atau tidak gitu ya. Berarti kita mulai di mana kira-kira? Di gerbang berarti. Nah, berarti kita menggunakan apa simbolnya? Menggunakan simbolnya adalah terminator. Berarti terminator itu kita tulisnya berarti berada di sekolah. Kan kita mulainya dari gerbang sekolah, ya. Paham nggak? Jadi yang namanya terminator itu digunakan fungsinya dalam bentuk permulaan atau akhir apa? Akhir apa? Program. Oke, kemudian yang kedua garis alif atau flow line. Nah, garis alif ini adalah urutannya. Alif urutannya mau kemana? Ke bawah kah? Ke atas kah? Nah, kemana ya? Setelah satu proses arahnya mau kemana? Ya, paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Pemberian harga awal. Preparation. Apa tadi? Preparation. Fungsinya adalah untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Tadi kasus tadi di sekolah dikatakan berangkat tidak. Kita terminatornya itu kita buat apa tadi? Berada di sekolah. Kan ya permulaannya berada di sekolah. Oke. Kemudian kira-kira jam 7 dikatakan terlambat, dikatakan masuk. Lebih dari jam 7 dikatakan terlambat. Itu masuk kemana? Terminator apa alir apa preparation? Preparation. Alasannya kenapa? Ya, karena proses ini pemberian harga awal. Dari awal, ketika sebelum masuk sekolah, pihak sekolah sudah men-set kan bahwa jam 7 itu dikatakan masuk sekolah. Lebih dari jam 7 dikatakan terlambat. Berarti itu proses apa? Inisialisasi, pemberian dari harga awal. Oke. Selanjutnya adalah proses. Proses atau perhitungan pengolahan data. Proses perhitungan atau proses pengolahan data. Nah, tadi kasus tadi, Bapak minta Hendra, silakan Hendra. Yang pertama tadi yang di kasus sekolah, yang pertama simbolnya apa? Terminator. Pertama adalah terminator. Tulis di dalamnya apa? Tulisan di dalamnya. Mulai ya. Atau bisa tadi dia masukin apa tadi? Berada di sekolah. Berada di sekolah. Mulai yang sendiri berada di yang gede ya, yang besar. Tak kayak bapak. Oke, enggak ya? Enggak. Tengah di tengah. Oke. Start atau garis miring apa? Start. Startnya berada di mana? Garis miring apa? Berada di sekolah. Oke. Selanjutnya apa? Setelah berada di sekolah, Flow line. menggunakan apa? Preparation. Preparation itu apa? Pemberian harga awal. Preparation. Harga awalnya apa tuh? Bikin preparation dulu. Garis sebelah kanan. Segina. Oke, pemberian harga awal tadi berapa apa? Harga awalnya adalah waktu ya.
Pukul 7. Ya udah, boleh. Agawanya kasih waktunya berapa? Masuk jam 7. Agawanya adalah masuk sama terlambat. Ya, terlambat. Masuk pukul 7.00, terlambat lebih dari 7.01 berarti. Lebih dari 7 belahnya. Lebih terlambat lebih dari. Oke. Ada yang salah apa benar ini? Benar. Salah apa benar? Benar. Betul apa benar? Betul. Betul kan ya? Iya. Jadi terima kasih. Hendra silakan dulu. Oke. Bang tadi masuk ya. Dikatakan masuk bila Jam 7. pukul 7. 7 apa? Dikatakan terlambat lebih dari 7.00. Benar ke? Iya. Jadi inisialisasinya adalah jika masuk pukul 7. Jika terlambat maka lebih dari pukul 7. Oke. Selanjutnya kira-kira proses apa? Jika sudah kita masuk ke sini. Yang namanya inisialisasi udah ya. Kan di situ berarti ada terlambat atau tidak. Itu ada pilihan. Kira-kira apa pilihan? Yang cocok decision. Apa itu decision? Perbandingan pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan. Terlambat atau tidak ya. Berikan aplaus yang kencang. Sampai sini paham? Bisa dipahami sampai sini? Misalnya ada yang nggak dipahami, kira-kira apa? Ada nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Ya? Paham nggak? Paham? Kalau paham, Bapak minta bikin kelompok. Ini bikin kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Masing-masing kelompok. Pak, kita itu pakai masalah. Oke. Ketuanya coba ke depan. Yang tadi dipanggil satu-satu. Ketua tadi. 1, 2. Berarti Hendra ya, jadi ketua coba dia. Itu Henry, ketuanya Henry. Oke. Ini untuk tugas kelompoknya ya. Oke. Yuk, jalan. Bikin flowchart diagram kalian ya. Caranya basisnya analisis dulu. Kira-kira di situ gambar-gambarnya yang pertama. Gambar pertama apa? Gambar pertama itu di situ ada gambar bak sampah. Kira-kira jumlah yang bagus apa? Di situ kalau membuang sampah berarti tempatnya hanya satu bisa kan? Kalau itu ada berapa? Ada 3. Kira-kira apa jumlah yang pas? Memilah, ya kan? Karena kan ada 4 masalah ya. Ada 4 masalah. Semua harus dikerjakan. Cuma yang nanti dijadikan produk itu, ya, Storyform itu. Di Storyform itu hanya satu yang nanti dipresentasikan ke depan, ya. Paham nggak? Kelompok 1 kebagian yang bawah. Karena kelompok 1 untuk presentasi yang ini. Ya.
yang kasus IPA untuk apa itu? Kelompok berapa itu? Kelompok 3 mau mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Kelompok semuanya. Yang kelompok 3 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat flowchart tentang menyalakan komputer. Yang pertama yaitu di lambang terminator, yaitu sama atau judul di sini menyalakan komputer. Setelah menyalakan komputer, masuk ke hubungkan kabel ke terminal stop kontak. Untuk selanjutnya tekan tombol tombol CPU dan setelah melakukan itu maka komputer menyala. Jika tidak, cek power supply dan jika ya, masuk ke layar desktop dan komputer siap digunakan. Oke. Ada yang bisa ditanggapi dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Benar gak ini? Ya? Benar gak? Insya Allah. Berarti nggak punya pendirian. Oke, berarti kalau untuk judul, kasih judul pakai spidol di pinggirnya. Kira-kira apa judulnya? Judul, harus ada judul dong. Ini flowchart untuk apa kan ini alur? Ya di situ. Ketika benar, ternyata dia dimulai prosesnya itu dari menyalakan komputer yang dari apa belum kabel powernya belum di colokin ya. Kita kelompok 3. Oke, buka dulu kuisis, kita proses dulu untuk proses. Silakan untuk daftarnya. HP-nya masuk ke kuisis dan tadi kuisnya sekarang prosesnya. Oke, silakan. Tadi kan yang di peringkat 1 siapa tadi? Saya. Terus kata-kata keseluruhan itu berapa persen? 54 ya. Pak, harusnya kalau sudah mempelajari materi ini harusnya bisa naik. Kenapa sudah dipelajari? Oke, silakan. Daftar ya.
Ada yang ditanyakan lagi kan mengenai materi kali ini? Siap tidak? Kalau Bapak menekankannya terlalu cepat apa terlalu lambat? Terlalu lambat. Diperlambat. Tapi bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya. Oke. Mungkin cukup di sini pembelajaran untuk hari ini. Nanti minggu depan kita melanjutkan pembelajaran dari lanjutan pelajaran ini. Oke. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk berdoa dulu. Siapkan dulu untuk pulang. Silakan. Siap, belum pulang. Mari kita baca dalam hati, mulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.